Tapi kalau ekonominya lesu, ekonominya masih berjalan tidak tidak baik-baik saja ya. Ya. Artinya bagaimana masyarakat akan menciptakan ruang-ruang bahagia tadi? Oke, Bung Andi, maksud Bung Andi dengan program Bunga Desa, ngantor di desa, namun tidak mengatasi masalah-masalah di desa, itu sama halnya berarti menurut Bung Andi, apakah mempermalukan diri sendiri, apa seperti itu? Ya kita tidak bisa merevisi ya, karena itu kemampuan seorang leadership ya. Kemampuan leadership dalam hal menata kelola pembangunan dan aspek-aspek yang di sekitarnya gitu kan. Kalau seandainya kemampuannya adalah sistem terbawah dalam hal ini di desa dan kelurahan, bagaimana ibaratnya sistem besarnya ini, bagaimana dia membangun sebuah sistem lagi yang lebih besar lagi gitu kan. Artinya yang di bawah aja nggak bisa ngatasi, apalagi yang di atasnya begitu ya itu ibaratnya kita kan menganalogikan sistem itu bekerja saling terkait, Bung Dani. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami dalam acara Ngobos, yaitu ngopi bareng obrolan santai. Nah, santai kita membahas seserius apapun masalah itu ya. Sambil ngopi masalahnya. Ya, dibuat obrolan santai tapi serius. Ya, ngopi istilahnya ngopi ngolah pikir. Nah, dengan ngolah pikir berarti akan banyak ide-ide yang muncul, ya kan? Masukan-masukan, informasi, kemudian edukasi kepada masyarakat. Terutama masyarakat ini harus kita berikan pemahaman tentang sebuah persoalan yang mungkin belum diketahui. Iya, betul. Oke, pemirsa, kali ini saya bersama Bung Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui bahwa di Banyuwangi ini ada sebuah program unggulan dari Bupati Banyuwangi, yaitu Bunga Desa. Bung Andi pernah dengar nggak Bunga Desa itu? Iya, benar. Beberapa kegiatan itu ya cukup menyibukkan daripada SKPD yang lain ya. Tapi jangan-jangan Bung Andi dengarnya di di sebuah lagu mungkin. Apa itu? Masih ingat nggak sebuah lagu berjudul Bunga Desa yang layu sebelum berkembang? Ya. Oke, pemirsa, Bunga Desa yang diandalkan oleh Bupati Banyuwangi, Epuk Kristiandani, akan kami bahas ya. Sebenarnya seperti apa sih capaian-capaiannya dari sebuah tujuan yang telah dicanangkan dari program Bunga Desa itu. Nah, kalau kita dengar sekilas Bung Andi, Bunga Desa itu digelontorkan semata-mata untuk mengatasi semua persoalan-persoalan yang ada di berdesa. Betul. Tapi apakah betul itu sudah sukses untuk menggelontorkan program itu atau menunjukkan hasil ya? Ya, oke. Pemirsa, saya akan mencoba memulai sebuah pertanyaan ya untuk Bung Andi. Ya, kita lihat bahwa ada sebuah acara yang digadang-gadang seperti program Bunga Desa itu kan awalnya itu seolah-olah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lingkup desa masing-masing. Iya, betul. Menariknya untuk mengatasi itu Bupati itu justru ngantornya di desa. Menurut pandangan Bung Andi gimana itu? Iya, birokrasi pemerintahan atau dalam menjalankan tata kelola baik pemerintahan maupun perekonomian, itu seorang bupati setidaknya memfungsikan hal-hal yang sifatnya kaitan sistem kewenangan, Bung Dani. Kaitan sistem kewenangan ini kan tentunya bupati juga memiliki kaki tangan ya. Kaki tangan birokrasi ini kan sudah jelas. Ada camat, ada desa dan kelurahan. Nah, dalam hal ini bupati menginovasi. Artinya dia melakukan kegiatan tersebut atau mengadakan kegiatan yang tadi Bung Dani sebutkan adalah Bunga Desa. Ya mungkin kalau saya berpikir
apa normatifnya dia inginnya di desa itu berkembang terhadap solusi-solusi atau hambatan yang bisa meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa. Kemungkinan mungkin itu yang saya tarik. Tetapi begini, kalau saya pendapat saya atau prinsip saya itu seorang bupati bukan pada apa tupoksinya atau bukan pada kinerjanya melakukan katakan sampai berkantor ataupun sampai apa menempati di menempati pedesaan. atau mengadakan birokrasi sampai berkunjung ke desa itu baik-baik saja. Tetapi sistem itu akan menjadikan apa kerancuan sistem. Kewenangan yang ada di tingkat desa, legitimasi seorang pemimpin desa itu sudah punya legitimasinya. Apalagi sekarang ada undang-undang desa juga, di mana salah satunya memberikan kewenangan seluas-luasnya desa untuk membangun. Ya. Inspirasinya itu pemimpin desa dapat dengan regulasi dan kebijakan atau peraturan perundangan yang ada, mereka diberi kesempatan untuk apa memperluas aspek-aspek pembangunan, mengadakan sifatnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa, mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, Bung Denny. Sehingga di sini seorang leadership desa, misalkan kepala desa dan jajarannya ada BPD, ada apa, ada mungkin ya keswadayaan masyarakat juga, ada koperasi-koperasi desa. Ini setidaknya tidak boleh diintervensi dengan hal-hal yang maksudnya apa memberikan suatu mengamputasi ibaratnya. Kewenangan-kewenangannya seolah-olah ini diintervensi oleh kewenangan daerah atau kabupaten. Tapi begini, Bung Andi, kalau yang kami sering baca ya, yang sudah dimuat di berbagai media online, bahwa bunga desa ini lebih memprioritaskan seolah-olah untuk pemajuan ini UMKM yang ada di desa masing-masing. Nah, apakah ini cukup efektif dan sejauh ini seperti apa capaiannya? Ini kan belum jelas. Kalau menurut pandangan Bung Andi dengan hal itu bagaimana? Ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pengembangan UMKM itu kan kalau nggak pelayanan dokumen, kemudian aspek pelayanan untuk penyelenggaraan perizinan. Ya, aspek-aspek itu siapa yang memegang peranannya? Kan pusat dalam ini daerah. Daerah setidaknya menyelesaikan masalah-masalah dokumen yang menjadi kewenangannya mereka, yang menjadi tupoksinya pusat dalam ini kabupaten. Itu tidak perlu sampai ke desa. Yang terjadi problem adalah di sistem pusatnya, di sistem kabupatennya. Inilah yang harus diperhatikan oleh pemimpin yang sifatnya daerah pemimpin daerah. Bukan dalam arti kebuntuan ini terjadi di masyarakat atau penyelenggara pemerintahan yang terkecil di desa dan kelurahan. Justru simpulnya atau penyelesaian akhirnya adalah bagaimana mereka memperlancar hal-hal yang sifatnya kepastian, masyarakat mendapatkan dokumen dan aspek perizinan. Oke. Betul. Nah, kalau kaitannya itu, Bung Andi, berhubung Bupati Banyuwangi ini kerap kali menggaung-gaungkan bahwa pemajuan UMKM. Sementara kan kita lihat UMKM di Banyuwangi ini kan hanya mendapatkan status, julukan, naik kelas. Pada kenyataannya mereka itu usahanya justru banyak kendala-kendala. Contoh, nah, seperti yang pernah kita bahas, bahwa izin untuk pengembangan pertama kali itu kan UMKM yang membangun sebuah tempat usaha, itu kan harus mempunyai semacam izin khusus, yaitu berupa namanya BBG. Dulu IMB sekarang BBG. Nah, persetujuan bangunan gedung. Nah, sekarang pertanyaannya justru kita melihat bahwa ada fenomena yang sedang terjadi di masing-masing desa ya, itu mereka justru terkendala masalah BBG. Ketika ngurus mereka itu yang kemarin Bung Andi bilang kan 2 tahun kan. Kinerjanya cukup menurun drastis. Ini kan berarti kontradiktif antara impian untuk memajukan UMKM dengan apa yang dilakukan oleh pihak Pemda sendiri dalam hal pemudahan BBG. Betul. Menurut Bung Andi? Iya, betul. Rangkaian peningkatan katakan UMKM naik kelas itu kan ibaratnya seorang berproduksi. Dalam hal ibaratnya dia melakukan suatu kegiatan UMKM atau kegiatan usaha yang ada di desa dan kelurahan,
itu kalau memang dia meningkat, kebutuhannya pasti akan lebih lebih kompleks lagi. Salah satunya mereka membutuhkan katakan pendanaan, mereka membutuhkan support untuk modal, support untuk peralatan, support untuk energi. Nah, salah satunya simpulnya adalah penyelesaian masalah PBG, perizinan PBG itu tadi Bung Dani. Karena semua simpul mereka itu akan berkinerja lebih tinggi, mereka itu untuk ke kanal-kanal selanjutnya, PBG-nya harus selesai dulu gitu loh. Sekarang kita mengetahui PBG terjadi penurunan sangat drastis dari capaian-capaian yang sebelumnya, dari periode katakan pemimpin sebelumnya. Kemudian kita review yang sekarang 2 tahun bagaimana. Bagaimana UMKM ini naik kelas untuk katakan peningkatan di desa, untuk usaha operasinya, produksinya lebih tinggi lagi. Sedangkan simpul yang harusnya memperlancar sistem yang ada di tingkat atau di tingkat kabupaten itu ada di bupati, ada di sekda. Polisinya sudah jelas. Polisinya atau kebijakan atau peraturan perundangan atau dia sebagai pemimpin daerah memperlancar sistem itu, Bung Deni. Sementara sistem ini dirasa kok tidak terselesaikan, namun bupatinya ngantor di desa. Nah, ini kan suatu hal yang paradoks juga gitu kan. Harusnya sangat menggelikan. Sangat kontradiktif misalnya. Seharusnya ini beres dulu semuanya. Tataran tata pengelola manajemen dan birokrasi ini beres semuanya, barulah dia katakan mengevaluasi di desa ada kebuntuan apa. Itu boleh gitu kan. Tetapi yang sistem besarnya saja yang di sekitar sekelilingnya dia aja belum selesai, dia disibukkan oleh kegiatan yang kontradiktif di desa. Padahal desa juga punya legitimasi, desa punya penyelenggaraan leadership sendiri, yang diberi pengembangan sendiri. Namun mereka melangkah untuk katakan regulasi di tingkat pusat, mereka mengalami kebuntuan-kebuntuan itu. Atau gitu begini Bung Andi, di Banyuwangi ini kan ada 189 desa se-Kabupaten Banyuwangi. Kalau bupati itu kan sudah ngantor berpindah-pindah dari satu kantor desa ke kantor desa yang lainnya. Atau mungkin dianggap bahwa kantor desa ini sebagai ruang bahagia untuk refreshing buat dia ketika rutinitas itu begitu berat bagi seorang bupati di Banyuwangi ini. Iya, harusnya leadership itu menyelesaikannya lebih tinggi lagi. Seorang bupati bukan hanya lancar di dalam daerahnya sendiri, tetapi dia harus lancar ketika regionalnya. Misalkan di luar daripada Banyuwangi, dia harus menyampaikan itu lebih luas lagi ke tingkat pusat misalkan, atau ke kancah internasional misalkan, supaya Banyuwangi ini potensi-potensi alamnya, potensi UMKM yang naik kelasnya dapat ibaratnya terdistribusi ke daerah-daerah lain, sehingga devisa marketnya jelas ya. Begitu market ini tumbuh, devisinya akan masuk. Tapi mana mungkin bisa market, Bung Andi. Sementara mereka bekal awal, kewajiban awal yaitu bidang usaha itu harus memiliki namanya BBG. Sementara BBG sebagai harga mati, kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha UMKM. Itu aja kesulitan. Mana mungkin bisa market. Harusnya market itu tidak boleh diserahkan kepada UMKM masing-masing. Di Banyuwangi ini kan ada dinas perdagangan nih. Harusnya atau UMKM juga ada. Harusnya membuka sebuah ruang khusus semacam Arshop Center. Sehingga seluruh daerah-daerah luar bisa masuk ke Banyuwangi melalui Arshop Center bagi yang butuh mungkin hasil-hasil dari UMKM tersebut. Potensi UMKM ya, terkumpul di pusat Arshop Center ini di kabupaten ya. Membantu atau dibentuk semacam cabang-cabang di masing-masing kecamatan untuk memudahkan. Ada semacam sirkulasi. Ini kan belum pernah dilakukan ini. Jangankan mencapai ke arah inovasi yang seperti itu, Bung Dani. Kebutuhan daripada masyarakat ini, apalagi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Banyuwangi, untuk melangkah inovasi yang Bung Dani tadi sampaikan, itu juga masih berat gitu loh. Sedangkan urusan-urusan sipil dasar aja belum kelar gitu loh kan. Kalau inovasi itu ibaratnya semua urusan yang sudah selesai dulu, baru kita berkembang. Inovasinya, produk-produk daripada katakan setiap desa dikumpulkan dari art shop tadi atau center UMKM, baru dia berbicara itu. Nah, simpul dasar birokrasi, apalagi salah satunya layanan PBG saja tidak beres.
bagaimana akan berinovasi Bisa selanjutnya. berkembang nggak mungkin. Betul. Oke, Bung Andi, ini hal yang terpenting juga ini ya. Kalau bicara UMKM kan salah satunya. Ya. Sebenarnya konsep awal itu kalau yang saya pelajari bahwa program Bunga Desa itu adalah untuk mengatasi semua persoalan yang ada di masing-masing desa. Ya. Nah, sekarang saya ini kebetulan habis membaca sebuah komentar ketika kami dulu pernah mengungkap masalah Bunga Desa tersebut, Bung Andi. Ya, ya. Salah satu komentarnya begini, Ya, ya. Bunga Desa itu hanya merugikan dan memberatkan desa. Mengapa? Karena anggaran-anggaran untuk setiap bupati masuk atau ngantor di desa, anggaran itu justru diambilkan dari APBDes, Ya. APBD desa. Ya. Nah, Dan saya sempat kaget loh, emangnya bupati ini membuat program Bunga Desa ini tidak menyediakan beserta anggaran-anggarannya untuk menopang kegiatan tersebut. Betul. Nah, ini kan berarti kalau keinginan bupati untuk mengatur desa semata-mata untuk mengatasi persoalan di desa, justru ini bukan mengatasi, justru memperberat persoalan di desa. Kalau menurut pandangan Bu Andi gimana ini? Artinya memang skala tertentu, memang bupati harus katakan ya sport untuk berkunjung, tetapi bukan menjadi program unggulan gitu loh kan. Sedangkan program unggulan bupati itu ada levelnya sendiri, Bung Dani. Level penyelesaiannya itu ada sendiri bupati itu, seorang bupati. Kalau level seperti itu, misalkan ada kebutuhan permasalahan yang ada di desa tidak jalan, mereka cukup menegur daripada camat kok. Mereka cukup membawai desa masing-masing. Iya, camat bisa menegur kepala desa ataupun DPMdes juga bisa menegur daripada kinerja-kinerja yang sifatnya katakan pelayanan dokumen dan pelayanan perizinan. Namun kalau ketika bupati ini turun sedangkan problemnya di sistem besarnya dia masih belum terselesaikan, kemudian ada keluhan bahwa anggaran itu tidak tersedia di desa, dibebankan oleh pemerintahan desa, mereka juga kelimpungan, mereka juga merasa keberatan dana yang untuk menyediakan. Katakan bupati kan bukan hanya bupati yang turun, jajarannya juga ada banyak yang turun. Ada alokasi untuk itu. Betul. Ini bisa menimbulkan korupsi nanti itu. Nah, penyelewengan anggaran nanti. Ya, pembebanan dana ini ketika tidak ada porsi anggaran, desa menjadi kebingungan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas itu. Bupati datang ke desa juga beserta jajaran-jajarannya, tidak mungkin bupati sendiri yang datang ke sana. Nah, ini kan cukup memberatkan. Tetapi sebetulnya secara tata kelola manajemen, tata kelola birokrasi di desa, tata kelola penyelenggaraan aspek dokumen dan perizinan, itu sebetulnya sistem, Bung Dani. Hanya sistem. Apalagi sekarang online ya. Apalagi sekarang online. Sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang sekarang katanya online untuk mempercepat, justru itu yang harus difikirkan dan diselesaikan. Iya, betul. Padahal dahulu mekanisme itu katakan tatap muka. Ada satu mall pelayanan publik semuanya lancar, meskipun secara manual misalkan. Ini secara sistem malah jauh lebih kinerjanya lebih menurun. Oke, Bung Andi. Ya. Ngantor di desa, Bunga Desa untuk mengatasi persoalan di masing-masing desa. Dua hal tadi udah kita ungkap. Pertama, masalah UMKM. Ternyata ada kesulitan untuk pengembangannya, yaitu kewajiban untuk masalah BPG. Kemudian yang kedua, ternyata beban biaya ketika bupati ngantor di desa itu diberikan atau dibebankan kepada masing-masing desa lewat APBDes. Persoalan lain sekarang muncul begini, Bung Andi ya. Ketika bupati itu datang ke masing-masing desa, pasti kan tahu persoalan apa aja yang dihadapi atau terjadi di desa yang dikunjungi. Ya pasti, nggak perlu 1 jam 2 jam sudah tahu. Iya, contoh ketika lewat naik kendaraan, pasti tahu dong jalan mana yang rusak, ya kan? Kedua, pasti tahu bagaimana perekonomian desa tersebut. Betul. Pasti juga tahu bagaimana pertanian. Betul. Bagaimana juga tahu bahwa ternyata masyarakat desa petani sulit untuk mencari yang namanya pupuk. Nah, kira-kira Bang Andi, apa yang harus dilakukan oleh seorang bupati ketika menggelontorkan program Bunga Desa semacam itu? Sementara persoalan tadi itu masih terabaikan. Gimana? Itu kan persoalan pusat, Bung Dani. Persoalan pusat itu katakan mulai dari daerah sampai komunikasi ke pusat. Tanggung jawab bupati itu menyelesaikan ke tingkat pusat. Ketika misalkan ini daerah atau desa potensi alamnya alam pertanian, kemudian
masyarakat untuk mengembangkan pertanian sulit, kemudian mengembangkan industri pertanian juga sulit, kemudian dalam hal pengembangan aspek-aspek perizinan sulit. Semua itu tupoksinya tupoksi pusat di daerah, tupoksi kabupaten. Nah, ini yang harus diselesaikan komunikasinya. Dia tahu hanya cukup membaca data-data saja. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh warganya di masing-masing desa tadi ya. Dia harusnya membaca indikator, Bung Dani. Berapa pertumbuhan katakan PBG, layanan PBG misalkan. Yang saat ini dengan dibandingkan yang dahulu misalkan. Kemudian berapa pertumbuhan, mungkin kalau kita mengamati desa itu maju apa enggak, salah satunya adalah penggunaan energi, Bung Dani. Energi itu ibaratnya berapa jumlah gas melon beredar misalkan ini ya. Gas melon beredar itu kan untuk warga miskin sebetulnya kan. Tetapi kenapa semakin banyak? Kenapa energi consumption-nya ibaratnya itu digunakan bukan untuk industri, tapi ternyata untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, ada konsumtif ya. Untuk konsumtif. Ya. Nah, kalau ditarik kembali, berapa indikator energi consumption yang sudah diciptakan? Itu kalau Bupati itu polisinya dari situ, Bung Dani. Membaca indikator-indikatornya hanya dari situ saja. Oke, udah Bung jelas Andi, gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini, Bung Andi, ya. Ketika program Bunga Desa yang digadang-gadang mampu mengatasi segala persoalan yang terjadi di masing-masing desa, namun kenyataannya layu sebelum berkembang. Apa layu sebelum berkembang? Ternyata justru persoalan-persoalan di desa itu diabaikan, seperti jalan-jalan rusak, seperti pertanian, pupuk mahal, ekonomi, UMKM dan lain sebagainya. Nah, ketika melihat fakta di lapangan seperti ini, menurut Bung Andi, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bupati terhadap bunga desanya itu? Bupati sebenarnya punya konsep yang lebih tinggi, mengangkat perekonomian daerah, kemudian terdampak sampai ke desa. Bagaimana uang itu berputar, manakala devisa tidak diciptakan, tidak masuk ke dalam satu daerah kabupaten. Bagaimana sistem-sistem ini akan lancar ketika devisa tidak masuk ke satu daerah. Tugasnya bupati itu mengembangkan satu pembangunan, kemudian harapannya pembangunan itu muncul, ungkitan-ungkitan ekonomi muncul, pendapatan masyarakat lebih meningkat, kesejahteraannya semakin baik, ekonomi pasti akan berkembang, Bu Nani. Pendidikan juga akan semakin maju, kesehatan juga akan semakin baik. Intinya, bupati itu menyelesaikan hal-hal yang sifatnya porsinya besar, bukan porsi-porsi kecil. Kelancaran mereka ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari ternyata kebanyakan hanya untuk kebutuhan makan saja. Ternyata hambatan-hambatan untuk berkembang selanjutnya, yang itu menjadi porsi kabupaten untuk menyelesaikan. Mereka ternyata stuck, mengalami kinerja yang menurun. Ini seharusnya sebagai leadership. Kalau perlu, bagaimana cara mengeluarkan devisa potensi daerah atau potensi desa lebih banyak lagi untuk dikirim keluar, mendatangkan katakan market, kemudian mendatangkan buyer atau investor, standing buyer-nya itu diciptakan, kemudian market areanya juga diciptakan, sehingga mereka ekonomi menjadi jalan. Tapi kalau ekonominya lesu, ekonominya masih berjalan tidak baik-baik saja, artinya bagaimana masyarakat akan menciptakan ruang-ruang bahagia tadi. Oke, Bung Andi, maksud Bung Andi dengan program Bunga Desa, ngantor di desa, namun tidak mengatasi masalah-masalah di desa, itu sama halnya berarti menurut Bung Andi, apakah mempermalukan diri sendiri, apa seperti itu? Ya, kita tidak bisa merevisi ya, karena itu kemampuan seorang leadership ya. Kemampuan leadership dalam hal menata kelola pembangunan dan aspek-aspek yang di sekitarnya gitu kan. Kalau seandainya kemampuannya adalah sistem terbawah dalam hal ini di desa dan kelurahan, bagaimana ibaratnya sistem besarnya ini, bagaimana dia membangun sebuah sistem lagi yang lebih besar lagi gitu kan. Artinya yang di bawah aja nggak bisa ngatasi, apalagi yang di atasnya. Ya itu ibaratnya kita kan menganalogikan sistem itu bekerja saling terkait, Bung Dani. Oke, pemirsa, itu tadi sekilas ulasan kami melalui acara Ngobos, yaitu ngopi bareng obrolan santai. Siap. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah referensi yang positif. Kami tidak bermaksud menghakimi, namun kami melihat ada di lapangan
bahwa seperti itulah realitanya. Mudah-mudahan ini juga ada perubahan tuh di Banyuwangi. Oke, Bung Andi, Betul, sebelum betul. kita tutup minum kopi dulu, Bung Andi. Oke, ya. Bung Dani, siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Bung Yap, Andi. terima kasih, Bung Bung Andi, Dani. terima kasih. Bisa kita habisin lagi nih kopinya Ayo. ini ya.